Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga siswa-siswi di sini selalu diberikan kesehatan yang sempurna. Seperti biasa, hari ini kita masih tetap melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh dan sesuai dengan jadwal. Saat ini kita mempelajari mata pelajaran PPKN, yang mana kita akan masuk ke dalam bab pertama. Bab pertama ini kita akan membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelumnya kita harus mengetahui beberapa subbab yang akan kita bahas di dalam bab pertama ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, kita akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, kita akan membahas mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi dalam bab pertama ini ada 4 subbab yang harus kita ketahui. Lalu yang pertama, kita memasuki makna hak asasi manusia. Nah, sebelumnya kita sudah sering banget mendengar mengenai HAM atau hak asasi manusia. Sudah tidak asing ya bagi saat sekarang kita mengenal HAM atau hak asasi manusia, tapi kadang-kadang kita tuh nggak tahu apa sih maksud dari HAM itu dan apa yang melandasi hukum HAM tersebut. Nah, HAM itu dilandasi oleh Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Ya, menurut undang-undang tersebut, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi HAM di sini itu sudah ada sejak kita lahir. Hak itu diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada kita yang saat kita lahir sampai nanti kita meninggal. Seperti itu. Dan HAM ini juga itu wajib dihormati oleh negara dan juga oleh diri kita sendiri, oleh orang lain. Seperti itu. Jadi HAM itu tidak diberikan oleh negara atau tidak bisa kita dapatkan, kita cari. Tapi HAM itu sudah diberikan langsung oleh Tuhan kepada kita semenjak kita lahir. Seperti itu. Lanjut, ada ciri-ciri hak asasi manusia. Apa sih ciri-ciri hak asasi manusia? Yang pertama, ciri-ciri HAM itu sifatnya itu hakiki. Apa sih maksudnya itu? Setiap manusia itu sudah mempunyai HAM-nya masing-masing yang sudah melekat sejak dia lahir. Ya, sifatnya hakiki. Jadi ada dalam diri manusia sejak kita lahir sampai nanti kita meninggal. Jadi HAM itu tidak kita dapatkan, misalkan kita dapatkan HAM di saat usia kita 5 tahun, kita baru mendapatkan HAM. Tidak seperti itu. Tapi HAM ini didapatkan sejak kita lahir. Atau enggak HAM ini hilang di saat usia kita 50 tahun. Tidak seperti itu. Orang tua pun mempunyai HAM. Seperti itu ya. Nah, mungkin HAM ini akan hilang sampai kita mati. Bahkan pas kita meninggal, pas kita mati pun kita mempunyai hak. Haknya apa? Untuk dikuburkan, untuk dimandikan, untuk disolatkan untuk orang Islam ya. Kalau untuk orang-orang Hindu Buddha mungkin di Bali sana misalkan itu dibakar gitu. Mereka mempunyai hak kan, mereka yang sudah mati tidak membakar diri sendiri. Atau mungkin untuk umat Islam yang sudah mati tidak nguburin dirinya sendiri gitu kan, tapi masih tetap dikuburkan oleh orang lain. Maka itulah maksudnya dari HAM ini sifatnya hakiki. Yang kedua, HAM itu sifatnya universal. Maksudnya apa? HAM ini dimiliki oleh semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau yang lainnya. Jadi mau orang itu kulitnya putih, kulitnya hitam,
kulitnya coklat, kulitnya keabu-abuan, dan lain sebagainya, itu mereka semua punya HAM yang sama atau suku bangsa. Nah, Indonesia ini kan banyak sekali suku-sukunya. Ada suku Dani, suku Dayak, suku Batak, suku Jawa, eh, suku Sunda dan lain sebagainya. Mereka itu mempunyai hak yang sama, tidak beda. Misalkan suku Jawa dengan suku Sunda haknya berbeda, tidak semuanya sama. Atau bahkan gender, ya. Mau laki-laki, mau perempuan, mau laki-laki yang ke perempuan, atau mau perempuan yang ke laki-lakian, itu semuanya sama mempunyai hak, mempunyai HAM, mempunyai hak. Ya, seperti itu. Lalu ciri-ciri HAM itu tidak dapat dicabut. Ya, jadi HAM itu nggak bisa dikasih kepada orang lain gitu. Misalkan kita mempunyai HAM itu sejak kita lahir, tiba-tiba di usia 10 tahun haknya dicabut, HAM-nya dicabut, tidak seperti itu. HAM itu melekat pada diri kita. Terkecuali memang ketika kita melanggar aturan negara yang sudah kita ketahui. Pada saat waktu itu Pak Setia Novanto itu HAM-nya dicabut, haknya itu dicabut, ya, haknya dicabut. Hak apa? Hak politik. Kan HAM itu ada beberapa macam hak. Ada hak untuk hidup, hak untuk eh, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya. Kan jadi HAM itu mempunyai banyak hak tuh. Nah, pada saat waktu itu Pak Setia Novanto itu dicabut hak politiknya karena pada saat waktu itu tersandung kasus, ya, seperti itu. Jadi bisa saja hak kita itu dicabut oleh pengadilan, oleh negara kita ketika kita memang eh, menyalahi aturan seperti itu, ya. Lalu ciri-ciri HAM itu adalah tidak dapat dibagi. Jadi HAM itu tidak dapat dibagi oleh orang lain. Misalkan kita mau ngasih hak kita ke orang lain gitu. HAM kita ke orang lain nggak bisa. Semua orang sudah mempunyai HAM masing-masing. Tidak perlu kita memberikan kepada orang lain. Atau sebaliknya, tidak perlu kita meminta HAM kepada orang lain. Kita juga semuanya sudah mempunyai HAM tersendiri. Seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam kewajiban. Ya, yang selanjutnya kita masuk ke dalam kewajiban. Apa sih kewajiban? Kewajiban itu kita dapat definisikan secara sederhana, yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi sebenarnya hak dan kewajiban itu selalu berdampingan. Ketika kita mempunyai hak, kita juga di sana pasti mempunyai kewajiban. Seperti eh, kita orang kita orang yang kurang mampu mempunyai hak untuk sejahtera. Orang yang kaya itu mempunyai kewajiban untuk memberikan orang yang kurang mampu. Seperti itu. Jadi di samping hak, kita juga punya kewajiban. Karena untuk saat ini banyak orang yang lebih mementingkan hak dan melupakan kewajiban. Seperti itu. Jadi kita harus mengetahui apa itu kewajiban. Kewajiban itu juga harus kita laksanakan. Jangan hanya kita menitik beratkan kepada haknya saja, tapi kita juga punya kewajiban. Kewajiban kita ada banyak. Kalau kita sebagai seorang pelajar, kewajiban kita untuk belajar di sekolah. Kalau kita di masyarakat, kewajiban kita untuk menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai seorang bos yang mempunyai perusahaan, kewajiban kita untuk mempekerjakan karyawan kita dengan hak-haknya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini. Kan kita ketahui banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang dari dulu sampai sekarang, baik itu pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini itu masih belum bisa terpecahkan. Contohnya itu kasus pelanggaran HAM Munir, sampai sekarang masih belum terpecahkan, seperti itu. Nah, ini ada beberapa penyebab pelanggaran HAM itu terjadi. Ya, yang pertama itu lewat faktor internal, yang kedua itu lewat faktor eksternal. Yang lewat faktor internal itu pelanggaran HAM itu dapat terjadi ketika kita memiliki sikap egois. Sikap egois atau sikap terlalu mementingkan diri sendiri. Ya, kita selalu menuntut hak, tapi kita lupa akan kewajiban kita. Dari sanalah kita akan
menjadi orang yang jadi pelaku kejahatan HAM. Ya, ketika diri kita jadi seorang yang mempunyai harta berlebih, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan harta kita kepada orang yang kurang mampu, maka kita itu sudah melanggar HAM. Kita sudah melanggar kewajiban dan kita sudah melanggar HAM tersebut, hak orang orang lain. Seperti itu. Lalu yang kedua itu rendahnya kesadaran HAM. Ini banyak dari kita yang sudah tidak sadar bagaimana HAM orang lain itu sangat penting. Harus kita jaga. HAM itu diberikan oleh Tuhan, yang diberikan sejak lahir, yang harus kita jaga, yang harus kita ketahui. Ya, kita tidak boleh menyimpangkan hak-hak mereka. Lalu sikap tidak toleran, ini juga banyak terjadi di Indonesia. Kita tidak menghargai, tidak menghormati orang lain, tidak menghormati agama orang lain berbeda dengan agama kita. Kita agama Islam, orang lain non-Islam, kita menggunjing mereka dan lain sebagainya. Itu sudah melanggar HAM. Ya, itu sudah menyalahi ideologi negara kita Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sana dijelaskan bahwa di Indonesia ini bebas untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, seperti itu. Itu sudah menyalahi kemana-mana seperti itu. Lalu yang keempat, rendahnya rasa empati. Ini juga menjadi masalah ketika kita sudah tidak memperdulikan orang lain. Ada teman kita yang memang kurang pintar, kita bully dia dan lain sebagainya. Itu sudah melanggar HAM. Kita sudah melanggar HAM. Seharusnya kita mempunyai kewajiban. Apa kewajibannya? Itu mengajari teman kita yang memang kurang atau yang lambat dalam menerima pelajaran. Seperti itu. Makanya pada saat ini kita itu sangat rendah untuk menghargai HAM orang lain dan juga merasa masa bodoh oleh kewajiban kita. Itu adalah beberapa kasus pelanggaran yang lewat faktor internal, lewat faktor diri kita sendiri. Lalu ada juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini faktor dari luar. Yang pertama itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di mana saat ini ketika kita mempunyai kekuasaan, kita sebagai bos di sebuah perusahaan, lalu kita memperkerjakan karyawan kita dengan tidak sesuai kontrak. Seharusnya kita memperkerjakan mereka 8 jam, kita memperkerjakan mereka 10 jam tanpa ada gaji tambahan. Itu sudah tidak boleh, itu sudah melanggar HAM, sudah melanggar HAM pekerja tersebut. Atau kita memperkerjakan anak-anak di bawah umur, itu pun sudah melanggar HAM. Ya, seperti itu. Lalu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ini juga yang terjadi sampai saat ini, di mana para penegak hukum ini masih membuka sebelah mata untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran HAM berat ataupun pelanggaran HAM ringan. Tadi yang sudah kita ketahui, contohnya sampai sekarang kasus pelanggaran HAM Munir sampai sekarang masih belum bisa teridentifikasi, masih belum bisa ditangani, apalagi pelanggaran-pelanggaran HAM yang ringan seperti itu ya. Lalu penyalahgunaan teknologi. Ya, yang di sini kita sudah tahu, kita sekarang sudah bisa menggunakan teknologi gadget dimanapun, dengan kapanpun, dengan sangat mudah. Makanya kita ini wajib punya kode etik dalam pergunakan gadget kita. Jangan sampai kita menyebarkan berita-berita yang hoax, berita-berita bohong, bahkan berita-berita pengujar kebencian. Itu kita sudah menjadi pelaku-pelaku kejahatan HAM ketika kita menyebarkan berita-berita keresahan di masyarakat. Itu sudah tidak boleh seperti itu ya. Lalu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kasus maraknya pelanggaran HAM, di mana orang yang kurang mampu sekarang mengejar ekonomi dengan cara apapun, dengan cara merampok, membegal, membunuh dan lain sebagainya. Kalau kita membunuh, di sana ada hak orang untuk hidup, tapi kita melanggar hak tersebut, kita bunuh orang tersebut, atau hak orang tersebut memiliki harta bendanya, kita ambil harta bendanya, kita rampok harta bendanya, itu adalah salah satu penyebab HAM.
Makanya kesenjangan sosial dan ekonomi ini yang sangat terpaut jauh ini juga mengacu untuk maraknya terjadi pelanggaran HAM. Nah, seperti apa? Ya makanya orang-orang yang memiliki harta yang berlebih, mereka punya kewajiban untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Nah, dari sana orang-orang yang mempunyai harta lebih ini sudah melaksanakan kewajiban dan juga tidak melanggar HAM. Nah, seperti itu ya. Jadi saya harap kalian paham. Jadi HAM dan juga hak dan kewajiban ini saling berkaitan ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mementingkan hak tapi eh, menyelewengkan kewajiban. Jangan sampai seperti itu. Maka dari itu hak dan kewajiban harus seimbang. Jadi negara kita ini menuntut kita untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, secara penuh. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM oleh Indonesia sudah beberapa kali melakukan upaya, salah satunya itu membentuk Komisi Hak Asasi Manusia, membentuk Komnas HAM ya, membentuk Komnas HAM. Ya, Komnas HAM ini dibentuk kurang lebih itu pada 7 Juni 1993 itu dibentuk Komnas HAM. Itu fungsinya untuk eh, melakukan perdamaian, biasanya melakukan perdamaian pada pihak-pihak yang bermasalah, pihak-pihak yang melanggar HAM sebelum dia diadili, biasanya dia dinegosiasikan terlebih dahulu di Komnas HAM. Bagaimana ini tanggapannya mengenai pelanggaran HAM tersebut. Lalu ada juga pembentukan instrumen HAM. Apa sih itu pembentukan instrumen HAM? Yaitu pembentukan undang-undang yang menguatkan mengenai HAM tersebut. Pada saat waktu itu Indonesia ini memang berada di titik paling bawah mengenai HAM-nya. Jadi HAM kita itu waktu itu berada pada titik bawah ya. Maka pada saat